periode 1949 dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia perlu menjadi perhatian khusus. Kenapa perlu dijadikan perhatian khusus? Karena periode 45 atau periode 1949 ini merupakan periode terdahsyat ya dalam sejarah Indonesia, juga periode terberat ya. Tapi sekalipun ini periode yang sangat dahsyat dan terberat untuk perjuangan rakyat Indonesia, kita toh rakyat Indonesia bisa keluar dari berbagai tantangan pada waktu itu ya. Makanya periode sejarah 1945-1949 itu disebut sebagai periode perang kemerdekaan, atau disebut juga sebagai revolusi kemerdekaan. Artinya perang kemerdekaan atau revolusi kemerdekaan di sini itu rakyat Indonesia bahu-membahu berjuang menyatukan tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diambil kembali oleh anasir-anasir Barat ya. Kenapa saya katakan anasir-anasir Barat? Sebab Belanda itu sudah membangun kekuatan untuk bergabung dengan sekutu untuk mengambil kembali kekuasaannya di Indonesia. Jadi saya tadi katakan itu sebagai periode berat, dahsyat, tapi kita bisa keluar menjadi pemenang. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa periode 1945-1949 itu disebut sebagai periode terdahsyat ya, atau terberat sepanjang sejarah Indonesia ya, saya katakan begitu ya. Apalagi ini terjadi di awal-awal kemerdekaan. Karena sekalipun periode tersebut itu pendek waktunya ya, hanya kurang lebih 4 tahun, dari tahun 45 sampai 49. Tapi di dalamnya lahirlah peristiwa-peristiwa sejarah yang sangat dahsyat ya, sangat dahsyat. Jadi dahsyat di sini itu bukan hanya berbentuk dalam pertempuran ya, tidak. Tapi pada periode tersebut upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan itu ditempuh dengan melalui perundingan Linggarjati ya. Coba bayangkan mereka, orang Belanda, Inggris yang canggih-canggih gitu ya, dilawan oleh para diplomat Indonesia yang baru belajar dalam republik yang baru berdiri. Diplomasi itu dilaksanakan, sekalipun ya diplomasi itu tidak begitu menguntungkan begitu ya untuk keberadaan Republik Indonesia. Itu diplomasi itu ya seperti diantaranya ada Linggarjati, ada Renville, ada Rumpan Royen, ada KMB ya. Itu sangat dahsyat, kalau menurut itu sangat dahsyat ya. Bahkan di sini penuh dengan pembelajaran begitu ya, pembelajaran. Kenapa? Ya kita yang baru di tahap belajar bernegara, berbangsa bernegara, yang memimpin pemerintahan, kok siap kita untuk melakukan diplomasi dengan negara-negara yang sudah memiliki pengalaman yang malang melintang ya. Belanda usianya sudah tua, Inggris sudah tua, sekutunya Belanda dan konco-konconya di Eropa. Ini kan luar biasa, makanya saya katakan ini luar biasa ya, dasarnya luar biasa. Terus pada periode tersebut juga terjadi perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu yang melalui pertempuran pada waktu itu sepanjang periode 45, 46, 47, 48, 49 terjadi di mana-mana.
Nah, makanya dalam sejarah itu dikonsepsikan sebagai pertempuran awal. Dalam sejarah Indonesia itu disebut sebagai pertempuran awal. Salah satu contohnya pertempuran awal ya seperti pertempuran di Surabaya. Itu kan pertempuran di Surabaya itu sangat dahsyat ya. Sangat dahsyat. Terus di Bandung ada peristiwa Bandung Lautan Api. Itu juga sangat dahsyat ya. Nah, banyak lagi lah. Di daerah Jawa Barat juga seperti di Sukabumi ada peristiwa pertempuran Bojong Kokosan itu melawan tentara-tentara sekutu. Pada waktu itu ya tentara sekutu dan Belanda itu memiliki persenjataan yang sangat mutakhir ya. Sedangkan rakyat Indonesia yang pada waktu itu berkolaborasi atau direkrut, diajak kerjasama oleh tentara itu sama sekali tidak memiliki pengalaman. Tidak memiliki pengalaman yang mengarah kepada keprofesionalan di tubuh tentara. Terus kita tidak ditunjang dengan peralatan tempur yang mutakhir ya. Kita hanya punya semangat. Rakyat Indonesia itu hanya punya semangat pada waktu itu ya. Bahkan seperti di Surabaya, pertempuran Surabaya itu jargon-jargon Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu dijadikan semacam spirit ya. Dijadikan spirit untuk bertempur pada waktu itu. Nah, tapi dari beberapa pertempuran ya, pada intinya pertempuran antara senjata yang sangat sederhana melawan senjata mutakhir ya kita menang. Dan kita keluar begitu ya dari kemelut itu sebagai pemenang, sebagai juara kita itu. Nah, jadi di sini pentingnya kita belajar sejarah itu di sini ya. Kok kenapa bangsa yang pada waktu itu baru taraf belajar bernegara, berbangsa, kok bisa mengalahkan negara-negara yang sudah tua usianya, bahkan statusnya penjajah? Satu jawabannya, kita punya semangat ya. Kita punya semangat. Hanya semangat itulah modalnya. Ya, kalau kita melihat seperti perang Badar ya. Perang Badar itu pasukan Rasulullah ketika melawan pasukan Quraisy itu kan perbandingan jumlahnya juga sangat berbeda. Pasukan Quraisy itu, kafir Quraisy itu di atas 1000 orang. Sedangkan pasukan Rasulullah itu hanya 313 kalau tidak salah begitu ya. Tapi karena mereka yakin gitu, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menimbulkan sebuah semangat yang luar biasa, menang kan. Nah, ketika itu juga bangsa Indonesia itu dengan segala kesederhanaannya ketika melakukan pertempuran awal di awal kemerdekaan, intinya mereka itu punya semangat. Seperti di Bali ada pertempuran Puputan Margarano. Pada intinya mereka itu ya punya semangat ya. Nah, satu periode itu berlalu ya dalam sejarah Indonesia dan kita selamat dari berbagai rintangan tantangan. Nah, akhirnya kan kita itu memasuki kepada tahun 49, selesai begitu masa revolusi. Dan yang sangat tragis itu berdasarkan hasil konferensi meja bundar, negara kita yang tadinya itu merupakan sebuah negara kesatuan NKRI, tiba-tiba dengan keputusan konferensi meja bundar malah Indonesia dirubah sistem ketatanegaraan itu menjadi RIS. Nah, munculnya RIS ini itu berkonsekuensi. Pemerintahannya RIS, tentaranya juga APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, undang-undangnya juga undang-undang RIS. Ini kan sangat luar biasa ya. Ya, tapi ini RIS juga ini dalam kategori tahun 45-49 ya. Dalam periode yang terdahsyat tadi. Ini usianya tidak lama, tidak sampai 1 tahun. Tidak 1 tahun ini usia RIS itu. Ya akhirnya RIS bisa dibubarkan, yaitu juga atas dasar semangat persatuan. Maka lahirlah NKRI. Tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan ya, dan lahirlah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya pada waktu itu kita
dengan sistem yang baru ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita belum punya undang-undang. Ya akhirnya kita memasuki babak baru ya dengan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pemerintahannya liberal pada waktu itu ya. RIS bubar, kita membangun NKRI, tapi sistem pemerintahan kita itu adalah liberal. Nah, makanya karena kita belum punya undang-undang, sebagai pengganti undang-undang RIS mulai tahun 50, Indonesia itu memakai UUDS 1950. Undang-undang sementara. Oh, undang-undang aja sementara ya. Nah, jadi itu berlaku nanti UUDS itu sampai tahun 59. Nah, jadi kalau kita melihat kepada perjalanan sejarah rakyat Indonesia dari tahun 45 sampai tahun 49 ya, kita perlu memberikan sebuah apresiasi yang tinggi, yang luar biasa ya. Sebab tanpa pengorbanan darah para pejuang pada saat itu, mungkin Indonesia itu sudah tenggelam pada waktu itu ya. Seluruh komponen bangsa pada itu bersatu, tidak terkotak-kotak pada waktu itu, tidak terkotak-kotak ya. Seluruh komponen bangsa bersatu. Contoh di Surabaya ya, antara berbagai lapisan masyarakat dan sebagainya itu berkumpul. Hanya satu etikanya, mempertahankan kemerdekaan. Terima kasih.